invite the representatives of the Emperor of Japan. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat berturut-turut menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini membuat Jepang semakin terpuruk dan menyerah pada Perang Asia Timur Raya. Di hari yang sama, pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengajak Soekarno-Hatta dan Regimen Widyodiningrat untuk ke Dalat, Saigon, Vietnam. Mereka sampai di sana pada tanggal 12 Agustus dan Jepang mengabarkan bahwa mereka diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Namun, berita kekalahan ini tidak diketahui oleh warga Indonesia karena semua radio disita dan tidak ada boleh yang mengetahui tentang kebenaran ini. Namun, salah satu golongan pemuda, Sultan Syahrir, menyimpan radionya diam-diam dan mendengar tentang berita kekalahan Jepang melalui stasiun radio BBC London. Founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahukannya kepada Bung Hatta dan Bung Karno. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukannya soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya lebih baik kalau kita merdeka tanpa bantuan PPKI. Apa maksudnya berkata seperti itu? Begini, PPKI adalah buatan Jepang. Kalau kita merdeka dengan bantuan PPKI, itu sama saja negara-negara lain akan menganggap kita sebagai negara buatan Jepang. Saya menyarankan kalau misalnya kita memproklamasikan negara Indonesia selagi masa-masa vacuum of power. Vacuum of power? Begini, saya telah mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi menurut saya ini adalah waktu yang pas untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita Ide yang bagus. baik, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung. Mengapa kalian kemari? Ada masalah apa? Ada yang ingin saya sampaikan. Mari dulu. Terima kasih. Mengapa kalian kemari? Ada masalah apa? Ada berita yang ingin saya sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Begini, saya ingin memberitakan bahwa saya telah mendengar dari radio bahwa Jepang telah
menyerah kepada sekutu. Saya ingin bahwa kemerdekaan Indonesia dipercepat, dan juga saya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu adalah hak PPKI. Alangkah janggalnya jika saya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa sepengetahuan PPKI yang saya ketuai sendiri. Tapi Bung, Maaf Syahril, sebaiknya kita tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kalian permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Hari Rabu, tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 21.30 WIB, para pemuda yang dipimpin Wikana datang di rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bung! Bung! Ada apa Wikana? Mari dulu. Apa itu, Bung? Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan pada malam hari ini juga, maka besok akan menjadi pertumpahan darah. Bimbingannya benar, Bung! Gorok leher saya sekarang. Seret saya ke pojok itu. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya akan menanyakan hal ini besok kepada wakil-wakil saya. Wikana terperanjat setelah melihat sikap dan bentakan Bung Karno. Suasana rumah Bung Karno semakin tegang. Akhirnya, para pemuda pun mengalah dan pulang ke rumah mereka. Ini sudah malam. Alangkah baiknya kalian kembali ke rumah kalian. Para pemuda pada tengah malam mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Soekarni, Wikana, Yusuf Kunto, Hairul Saleh, dan Sodangko Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Mari, Bung. Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana saya? Anda tidak perlu tahu tempatnya, Bung, tetapi rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicara? Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu sudah hampir habis. Baiklah. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada perlu apa kemari Singgi? Begini, Bung. Kami akan membawa Bung untuk pergi keluar kota. Ada perlu apa saya dibawa? Dan kemana saya akan dibawa? Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Kami akan membawa Bung dan Bung Hatta untuk pergi keluar kota. Bagaimana dengan istriku dan juga anakku? Ada apa ribut-ribut, Mas? Guntur takut mendengar suara kalian. Begini Fatma, para pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan juga Hatta keluar kota. Lalu, bagaimana aku dengan Guntur? Apa kalian akan meninggalkan kami? Benar kata Fatma. Jika saya ikut, mereka juga harus ikut. Saya tidak bisa meninggalkan anak dan juga istri saya. Baiklah, kami akan membawa kalian semua. Ayo, sekarang mari kita pergi. Baiklah. Tanggal 16 Agustus sekitar pukul 04.00 pagi, rombongan Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda menuju ke arah timur. Pemuda tetap merahasiakan kemana tujuan rombongan Soekarno ini mau dibawa pergi. Rombongan ini akan dibawa ke Rengas Dengklok. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa, Chiao Kexiang, yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Mereka adalah rombonganku dan akan beberapa malam berada di sini. Baiklah, kalau begitu, saya tinggal ke dalam dulu. Di rumah Chiao Kexiang, para pemuda tetap berdiskusi kepada Soekarno untuk memaksa agar proklamasi diadakan cepat mungkin. Namun, Soekarno tetap menolak dan tetap ingin kembali ke Jakarta untuk melakukan rapat terlebih dahulu bersama dengan PPKI. Sementara itu, Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Namun Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Ia diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Ini dia rumahnya. Saya ingin menemui Soekarno. Tunggu sebentar. Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak bisa. Sekarang sudah pukul jam 8 malam. Dan saya harus kembali ke Jakarta pada hari ini juga dan akan mengundang PPKI untuk melaksanakan rapat pada malam ini juga.
saya akan mengizinkan Anda menemui Soekarno. Tapi apakah besok bisa dilakukan jam 6 pagi? Saya usahakan sekuat tenaga saya untuk memproklamasikan sekitar pukul jam 6 pagi. Bagaimana kalau tidak? Jaminannya adalah saya. Saya yang akan bertanggung jawab, kalau tidak tembak matilah saya. Baiklah, saya akan mengizinkan kamu masuk. Silakan. Rikana, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta pada malam hari ini? Apa maksudmu? Tapi kata Subeno, Tunggu Wikana, saya sudah mengizinkan dia. Baiklah. Pada petang itu juga, Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno mengantar pulang Fatmawati dan Guntur menuju ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Lalu, Soekarno dan Muhammad Hatta diantarkan Laksamana Maida menemui Gunsekan Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto. Namun, Gunsekan menolak menerima Soekarno-Hatta pada tengah malam. Dan akhirnya mereka menemui Tomobucho Mayor Jenderal Otoshi Nishimura dengan maksud untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Nishimura tidak setuju. Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Sampailah Soekarno-Hatta pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Setelah pertemuan dengan Nishimura, Soekarno-Hatta pun kembali ke rumah Laksamana Maida. Bagaimana rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar? Saya tidak mengingatnya. menurut saya kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Menurut saya, hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkat. Baiklah, naskah proklamasi telah selesai saya buat. Bagaimana saran kalian mengenai naskah ini? Itu sudah bagus, Bu. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, hanya Bung dan Bung Hatta saja yang menandatangan atas nama Bang Sundro. Baiklah, saranmu benar sekali. Tapi Bung, di mana dan kapan kita akan melaksanakan proklamasinya? Saya menyarankan agar proklamasi dilakukan besok hari pada pukul 10 pagi di rumah saya sendiri. Baik, Bung. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, teks proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada pukul 5 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maida dan mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM Dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. India, tolong perbanyak teks proklamasi dan sebarkan ke seluruh penjuru tanah air. Baik, Bung. Soekarno juga menyuruh Ibu Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih, sementara tiang bendera menggunakan sebatang bambu semacam bekas jemuran pakaian. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tidak sesuai dengan jadwalnya, kita harus mengubahnya.
Sari marah apa senyum Sari? Jangan aku. Macam bibi jual jamu kau Sari. Ini sudah malam. Alangkah baiknya kalian kembali ke rumah kalian. Sini nggak kalau Sumama baru dakwel. Udah sih. Ini rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Coba resta di sini Kudit. Berapa kali aku sanggup?